Sebelum Jazirah Arab berdiri sebagai Arab Saudi, wilayah luas itu berada dalam bayang-bayang kekuasaan besar Turki Utsmani. Kekuasaan Utsmani membentang dari Anatolia, Balkan, Afrika Utara, Mesir, Syam, Irak, hingga jantung dunia Arab. Di bawah kekuasaan itu, Jazirah Arab tidak berdiri sebagai satu negara modern, tetapi sebagai rangkaian wilayah yang memiliki karakter, posisi, dan tingkat kepentingan yang berbeda. Dua wilayah menjadi kunci utama untuk memahami sejarah ini, Hijaz dan Najd. Hijaz berada di barat Jazirah Arab. Di sanalah Mekkah dan Madinah berdiri. Dua kota suci ini bukan sekedar pusat kota, bukan sekedar jalur perdagangan, dan bukan sekedar wilayah administratif. Hijaz adalah pusat spiritual dunia Islam. Setiap tahun umat Islam dari berbagai negeri datang untuk menunaikan haji, berziarah ke Madinah, dan mengunjungi makam Rasulullah serta para sahabat. Karena kedudukannya yang sangat penting, Turki Utsmani memberi perhatian besar kepada Hijaz. Wilayah ini tidak dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Pemerintahan lokal dijalankan oleh para syarif Mekkah, para pemimpin dari Bani Hashim yang memiliki kedudukan terhormat di tengah umat Islam. Mereka memimpin Mekkah dan sekitarnya, tetapi tetap berada di bawah naungan Turki Utsmani. Sistem itu menjaga keseimbangan antara otoritas lokal dan kekuasaan pusat. Najd berbeda jauh dari Hijaz. Najd berada di bagian tengah Jazirah Arab. Wilayahnya luas, kering, keras, dan didominasi gurun. Pada masa itu, Najd tidak memiliki daya tarik besar bagi kekuasaan dunia. Belum ada minyak, belum ada gas, belum ada sumber kekayaan besar yang membuat wilayah ini menjadi pusat perhatian. Yang ada hanya kota-kota kecil, permukiman sederhana, kabilah-kabilah yang hidup dalam tekanan alam, dan masyarakat yang terbiasa dengan kehidupan keras. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Riyadh, Al-Qasim, Hail dan kawasan pedalaman sekitarnya merupakan bagian penting dari Najd. Dalam pengertian kultural dan geografis yang lebih luas pada masa lalu, beberapa kawasan sekitar Teluk juga sering dihubungkan dengan ruang sosial Najd. Wilayah ini menjadi jalur kehidupan banyak kabilah, tetapi tidak berada dalam satu kontrol politik yang benar-benar kuat. Turki Utsmani tidak menaruh perhatian besar kepada Najd karena wilayah ini tidak memiliki nilai strategis seperti Hijaz. Akibatnya, Najd berkembang dengan ritmenya sendiri. Kekuasaan pusat terasa jauh. Otoritas lokal tumbuh dari keluarga-keluarga besar, kabilah, jaringan pengaruh, dan kemampuan menguasai wilayah. Di antara keluarga yang memiliki kedudukan kuat di Najd adalah keluarga Al-Rashid. Mereka memiliki pengaruh luas, kekuatan politik, jaringan yang kokoh, dan hubungan baik dengan Turki Utsmani. Loyalitas kepada Utsmani memberi mereka legitimasi dan kestabilan. Mereka bukan hanya keluarga berpengaruh, tetapi salah satu kekuatan nyata di Najd. Di sisi lain, ada keluarga lain yang belum sebesar Al-Rashid, tetapi menyimpan ambisi yang terus tumbuh. Keluarga itu adalah keluarga Al-Saud. Pada masa itu, keluarga Al-Saud belum menjadi kekuatan dominan. Mereka masih mencari ruang, membangun pengaruh, dan menunggu kesempatan untuk naik. Di tengah Najd yang tampak sunyi, persaingan sebenarnya sudah mulai terbentuk. Al-Rashid berdiri sebagai kekuatan mapan yang dekat dengan Turki Utsmani. Al-Saud menjadi kekuatan yang sedang berkembang dan mulai mencari jalan berbeda. Persaingan itu belum menjadi perang besar, tetapi arah sejarah mulai bergerak. Lalu muncul seorang tokoh dari jalur agama, Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia bukan penguasa, ia bukan pemimpin kabilah besar. Ia datang membawa gagasan keagamaan yang keras, tegas, dan mengguncang kebiasaan masyarakat. Ia menolak banyak praktik keagamaan yang berkembang pada masa itu. Ia menganggap sebagian tradisi sebagai penyimpangan yang harus dibersihkan. Seruannya menekankan kembali kepada ajaran yang ia anggap murni, tanpa tambahan, tanpa perantara, dan tanpa praktik yang menurutnya tidak memiliki dasar kuat. Dalam dakwahnya, Muhammad bin Abdul Wahhab tidak hanya mengajak, ia menilai, menghakimi, dan menempatkan banyak praktik masyarakat sebagai kesalahan besar. Sikap itu membuat perbedaan keagamaan yang sebelumnya berada dalam wilayah khilafiyah berubah menjadi garis pemisah yang tajam. Perkara yang selama berabad-abad diperdebatkan para ulama dengan ragam pandangan, mulai diperlakukan sebagai persoalan benar dan salah secara mutlak. Seruan itu juga menyentuh hubungan politik. Turki Utsmani dipandang sebagai kekuasaan yang telah menyimpang. Mengikuti kekuasaan yang dianggap menyimpang berarti ikut berada dalam penyimpangan itu. Pernyataan seperti ini memiliki dampak besar, karena banyak kekuatan di Najd, termasuk Al-Rashid, memiliki hubungan erat dengan Turki Utsmani. Di titik inilah,
Muhammad bin Saud melihat peluang. Muhammad bin Saud tidak memandang gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai dakwah biasa. Ia melihat daya ledak politik di dalamnya. Ia memahami bahwa orang-orang yang bergerak karena keyakinan bisa menjadi kekuatan yang jauh lebih militan daripada pasukan yang hanya bergerak karena upah. Keyakinan bisa mengikat manusia, menggerakkan pasukan, dan membuat mereka rela berkorban. Maka terbentuklah persekutuan besar antara Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Persekutuan itu dikenal sebagai Perjanjian Diriyah. Diriyah menjadi pusat kekuasaan keluarga Saud. Di sana politik dan agama dipertemukan dalam satu kesepakatan. Muhammad bin Saud memegang kendali politik, wilayah, pasukan, dan perluasan kekuasaan. Muhammad bin Abdul Wahhab memegang kendali agama, penyebaran ajaran, pembentukan keyakinan, dan pembenaran terhadap langkah-langkah kekuasaan. Sejak saat itu, gagasan berubah menjadi gerakan, dakwah berubah menjadi kekuatan politik, kekuasaan mendapat legitimasi agama, sementara ajaran mendapat perlindungan militer. Perubahan di Diriyah berlangsung cepat. Praktik-praktik yang dulu dianggap biasa mulai dipersoalkan. Makam-makam diratakan, bangunan yang dianggap berlebihan dihancurkan. Semua dilakukan atas nama pemurnian dan pemberantasan kesyirikan. Padahal bentuk makam dan banyak tradisi keagamaan lain merupakan perkara khilafiyah yang sejak lama diperdebatkan para ulama. Namun dalam gerakan ini, perbedaan tidak lagi diberi ruang. Satu pandangan dipaksakan sebagai kebenaran mutlak. Gerakan itu tidak berhenti di Diriyah. Wilayah sekitar mulai menjadi sasaran. Perkampungan, kabilah, dan daerah-daerah di Najd ditekan untuk tunduk. Sebagian menerima, sebagian menyerah, sebagian menolak. Ketika penolakan muncul, gerakan berubah menjadi tekanan militer. Pasukan dibentuk dari orang-orang yang telah menerima ajaran tersebut. Mereka bergerak dengan keyakinan bahwa perjuangan mereka benar. Namun dalam praktiknya, gerakan ini tidak lagi murni menyangkut dakwah. Harta, ternak, dan rumah pihak yang dilawan diambil dan disebut sebagai ghanimah. Para pengkritiknya menilai tindakan itu bertentangan dengan ajaran Islam, karena harta sesama muslim tidak boleh dirampas hanya karena perbedaan pandangan. Dari sinilah banyak ulama dan pengamat melihat gerakan tersebut bukan sekedar gerakan agama, tetapi gerakan politik yang memakai agama sebagai alat mobilisasi. Diriyah semakin kuat, keluarga Saud semakin dikenal. Al-Rashid masih berdiri sebagai kekuatan lama, tetapi Najd kini memiliki kekuatan baru yang lebih agresif. Ambisi keluarga Saud kemudian bergerak melampaui Najd. Sasaran berikutnya bukan lagi hanya perkampungan pedalaman. Gerakan ini mulai menjangkau wilayah yang lebih besar dan lebih sensitif, Hijaz. Ketika pasukan dari persekutuan Saud Wahhab masuk ke Hijaz dan menguasai Mekah serta Madinah, dunia Islam tidak bisa lagi mengabaikannya. Gerakan yang semula dianggap muncul dari guru Najd, kini menyentuh jantung umat Islam. Mekah dan Madinah bukan wilayah biasa. Menguasai dua kota suci berarti mengguncang kehormatan dan otoritas Turki Utsmani. Pada awalnya, Turki Utsmani tidak memberi perhatian penuh kepada gerakan ini. Najd dianggap jauh, kering, dan tidak terlalu strategis. Utsmani memiliki persoalan besar di banyak wilayah: Mesir, Syam, Palestina, Irak, Balkan, dan kawasan lain. Semua membutuhkan perhatian. Namun ketika Hijaz terganggu, ketika Mekah dan Madinah tidak lagi berada dalam kendali yang selama ini dijaga, Utsmani harus bertindak. Pusat kekuasaan Utsmani kemudian memerintahkan Mesir untuk menghadapi gerakan itu. Mesir memiliki kekuatan militer yang lebih dekat, lebih siap, dan lebih mampu bergerak ke Jazirah Arab. Ekspedisi militer disiapkan untuk menghentikan gerakan Diriyah dan mengembalikan Hijaz ke dalam kendali Turki Utsmani. Pada masa inilah ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab semakin dikenal dengan sebutan Al-Wahhabiyah atau Wahabi. Istilah itu muncul dalam banyak tulisan dan kritik ulama. Para penentangnya menilai ajaran ini keras, mudah menyalahkan, dan mudah mengkafirkan pihak yang berbeda. Mereka membandingkannya dengan corak pemikiran Khawarij dalam sejarah Islam. Kelompok yang memandang diri paling benar dan menganggap pihak lain sesat, hingga pertentangan itu melahirkan pertumpahan darah. Ketika pasukan Mesir yang berada di bawah otoritas Utsmani bergerak, benturan besar tidak dapat dihindari. Di satu sisi, gerakan Najd yang membawa klaim pemurnian dan ekspansi politik. Di sisi lain, kekuasaan Utsmani yang memiliki struktur militer lebih besar dan pengalaman panjang mengelola wilayah. Pertempuran berlangsung berulang. Kekuatan Diriyah perlahan terdesak. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai direbut kembali. Hijaz kembali berada di bawah kendali Utsmani. Pada akhirnya, kekuasaan pertama keluarga Saud runtuh pada tahun 1818.
Fase pertama ini meninggalkan pelajaran besar. Kekuasaan yang dibangun melalui klaim kebenaran tunggal dan pemaksaan pandangan agama melahirkan perpecahan. Gerakan yang tumbuh dari ambisi politik dan pembenaran keagamaan akhirnya berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar, lalu runtuh. Setelah kekuasaan pertama Al Saud berakhir, Hijaz kembali berada di bawah pengawasan Turki Utsmani. Mekah dan Madinah kembali dipimpin oleh para syarif dari Bani Hashim. Mereka tetap menjadi penguasa lokal yang dihormati dan dipercaya memegang wilayah suci. Hubungan antara para syarif dan Utsmani kembali menjadi fondasi pengelolaan Hijaz. Di Najd, keluarga Al-Rashid kembali menguat. Sejak pertengahan abad ke-19, mereka tampil sebagai kekuatan utama di wilayah tersebut. Berpusat di Hail, mereka membangun pengaruh luas dan menjaga hubungan baik dengan Turki Utsmani. Najd berada dalam kendali mereka. Hijaz berada di bawah para syarif. Keduanya berada dalam payung Utsmani. Namun keluarga Saud belum lenyap. Sisa-sisa kekuatan mereka masih hidup. Ambisi mereka masih ada. Dari reruntuhan kekuasaan pertama, mereka perlahan mencoba bangkit kembali. Sekitar tahun 1824, lahirlah kebangkitan kedua keluarga Saud. Namun fase ini berbeda dari yang pertama. Tidak ada ledakan besar, tidak ada ekspansi cepat, tidak ada gelombang militan yang mengguncang Jazirah Arab. Turki Utsmani telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Mereka tidak lagi membiarkan Najd bergerak tanpa pengawasan. Kekuasaan kedua Al Saud berjalan lebih terbatas. Mereka tidak memiliki ruang ekspansi besar. Gerak mereka diawasi, wilayah mereka dibatasi. Pengaruh mereka tidak berkembang sekuat sebelumnya. Ajaran Wahabiyah pun tidak muncul dalam bentuk gerakan besar seperti fase pertama. Ia tidak hilang sepenuhnya, tetapi tidak menjadi gelombang dominan yang mengubah keadaan. Tidak ada ekspansi masif atas nama pemurnian. Tidak ada gerakan besar yang menjeret Najd ke dalam perang luas. Kekuasaan kedua keluarga Saud bertahan dari sekitar 1824 sampai tahun 1891, tetapi tanpa kekuatan fondasi yang benar-benar kokoh. Kelemahannya tumbuh dari dalam. Tidak ada perluasan besar, tidak ada pengaruh luas, tidak ada kekuatan politik yang cukup untuk mengimbangi Al-Rashid. Perpecahan internal dan ketidakstabilan melemahkan mereka. Pada akhirnya, kekuasaan kedua keluarga Saud runtuh tanpa benturan besar yang menggetarkan Jazirah Arab. Namun, sejarah keluarga Saud belum selesai. Setelah runtuhnya kekuasaan kedua, muncul sosok yang kelak menjadi pusat perubahan besar, Abdul Aziz bin Saud. Ia bukan ulama. Ia bukan ahli ilmu agama. Ia tidak dikenal karena kedalaman pendidikan keagamaannya, tetapi ia memiliki kemampuan lain, membaca kekuasaan. Ia memahami kelemahan lawan, melihat peluang, dan bergerak pada saat yang tepat. Di Hijaz, kekuasaan berada di tangan Syarif Hussein dari Bani Hashim. Ia memiliki kedudukan tinggi karena memimpin Mekah dan Madinah, serta memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah. Pada masa Sultan Abdul Hamid II, hubungan Hijaz dengan Turki Utsmani masih berjalan dalam ikatan yang kuat. Abdul Hamid II dikenal sebagai salah satu pemimpin terakhir Utsmani yang berusaha mempertahankan kehormatan umat Islam, termasuk menolak tekanan Barat terkait Palestina. Namun, pusat kekuasaan Utsmani mulai diguncang dari dalam. Kelompok birokrat, militer, pemikir modernis dan Turki muda menuntut perubahan. Mereka menganggap sistem kekhalifahan sudah usang. Mereka ingin menyingkirkan sultan dan mengganti arah kekuasaan. Dari arus inilah kemudian muncul tokoh-tokoh seperti Mustafa Kemal. Pada tahun 1909, Sultan Abdul Hamid II digulingkan dan diasingkan ke Salonika. Sejak saat itu, wibawa Utsmani semakin merosot. Para penguasa setelahnya tidak memiliki kekuatan yang sama. Lemahnya pusat kekuasaan itu terasa sampai ke Jazirah Arab. Syarif Hussein mulai melihat Utsmani tidak lagi sekuat dahulu. Ia menjaga jarak. Ia mulai memikirkan arah lain. Sementara di Najd, keluarga Al-Rashid masih menjadi kekuatan utama. Mereka menguasai Hail, memiliki dukungan Utsmani, dan menjaga stabilitas wilayah. Di tengah dominasi Al-Rashid, Abdul Aziz bin Saud memulai langkah berani. Dengan sekitar 40 orang, sebagian besar dari keluarganya sendiri, ia bergerak untuk merebut Riyadh. Mereka bukan pasukan besar, mereka bukan tentara modern, namun mereka memiliki target jelas. Riyadh diserang. Penguasa lokal yang berada dalam pengaruh Al-Rashid dikalahkan. Kota itu jatuh ke tangan Abdul Aziz bin Saud. Dari peristiwa inilah kebangkitan ketiga keluarga Saud dimulai. Setelah menguasai Riyadh, Abdul Aziz mulai membangun kekuatan. Pasukan disusun, basis loyalitas dibentuk.
Salah satu kelompok penting yang muncul adalah Ikhwan, pasukan yang digerakkan dengan semangat keagamaan dan diarahkan untuk memperluas pengaruh. Abdul Aziz memegang kendali politik dan strategi, sementara semangat keagamaan dipakai untuk menggerakkan massa. Pola lama muncul kembali. Agama digunakan sebagai perekat pasukan, pembentuk loyalitas, dan pembenar ekspansi. Wahabiyah tidak lagi muncul sebagai gerakan liar seperti fase pertama, tetapi masuk ke dalam struktur kekuasaan. Ia menjadi bagian dari sistem. Para kritikusnya pun menilai ajaran ini sebagai ajaran yang keras, mudah menyalahkan, dan tidak memberi ruang luas bagi perbedaan pendapat. Abdul Aziz terus memperluas pengaruh. Kritik terhadapnya muncul karena langkah-langkahnya dinilai lebih digerakkan oleh ambisi politik daripada dorongan agama. Targetnya jelas, menguasai Najd, membangun kembali kekuasaan keluarga Saud, dan memperluas wilayahnya. Di balik narasi keagamaan, kekuasaan menjadi tujuan utama. Saat Abdul Aziz bergerak di Najd, dunia memasuki fase yang lebih besar, Perang Dunia Pertama. Perang ini mempertemukan dua blok besar. Blok sekutu dipimpin oleh Inggris, Perancis, dan sekutu-sekutunya. Blok sentral terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan sekutunya. Turki Utsmani kemudian masuk ke pihak blok sentral. Keputusan itu menjadikan Turki Utsmani musuh langsung Inggris. Inggris melihat perang ini bukan hanya sebagai perang militer. Ini perang pengaruh, perang wilayah dan perang untuk menguasai kawasan strategis, termasuk wilayah Islam. Karena itu, Inggris bergerak bukan hanya dengan pasukan, tetapi juga dengan jaringan intelijen dan diplomasi rahasia. Salah satu tokoh yang terkenal dalam operasi ini adalah T.E. Lawrence. Ia masuk ke Hijaz dengan pendekatan politik dan strategi yang halus. Pada masa musim haji, ketika Mekah dipenuhi manusia dari berbagai penjuru dunia, ia bertemu dengan Syarif Hussein. Pertemuan itu membuka jalan bagi kesepakatan besar. Inggris mengajukan pilihan kepada Syarif Hussein. Jika Turki Utsmani berdiri bersama Jerman dan menjadi musuh Inggris, di pihak mana Hijaz akan berdiri? Inggris datang dengan tawaran besar. Jika Syarif Hussein mau memisahkan diri dari Utsmani dan melawan mereka, Inggris menjanjikan sebuah kerajaan Arab besar. Wilayah itu bukan hanya Hijaz, Mekah, dan Madinah. Janji itu mencakup Mesir, Palestina, Irak, Suriah, Yordania, dan kawasan Arab yang luas. Tawaran itu menggoda Syarif Hussein. Ia berasal dari Bani Hashim, memiliki nasab mulia dan memandang bangsa Arab lebih layak memimpin dunia Arab daripada Turki Utsmani yang ia anggap sebagai bangsa ajam. Narasi Arabisme mulai menguat. Bangsa Arab harus memimpin dirinya sendiri, bukan tunduk kepada kekuasaan Turki. Syarif Hussein menerima tawaran Inggris. Di Najd, Abdul Aziz bin Saud melihat perkembangan itu. Ia mengetahui Inggris mendekati Syarif Hussein. Ia juga melihat bahwa Hijaz memiliki nilai jauh lebih besar dibanding Najd karena Mekah dan Madinah berada di sana. Namun Abdul Aziz tidak tinggal diam. Ia juga mendekati Inggris, menawarkan dukungan, dan bersedia berada di pihak Inggris meskipun itu berarti melawan Turki Utsmani. Maka dua kekuatan di Jazirah Arab mulai bergerak menjauh dari Utsmani. Syarif Hussein di Hijaz, Abdul Aziz bin Saud di Najd. Keduanya melihat Inggris sebagai jalan menuju kekuasaan yang lebih besar. Para ulama yang menentang langkah itu memandangnya sebagai bahaya besar. Dalam ajaran Islam, memberontak kepada pemimpin muslim yang sah bukan perkara ringan, selama pemimpin itu tidak menampakkan kekufuran yang nyata. Namun dalam pusaran ambisi, kepentingan, dan janji kekuasaan, pertimbangan itu tersingkir. Syarif Hussein membangun narasi bahwa bangsa Arab lebih berhak memimpin. Ia menekankan nasab Bani Hashim dan kedudukan Arab di Tanah Suci. Di sisi lain, Abdul Aziz terus berhadapan dengan Al-Rashid di Najd. Pertempuran terjadi, tetapi kekuatan Abdul Aziz belum sepenuhnya matang. Al-Rashid masih mampu bertahan karena memiliki basis kuat dan dukungan Utsmani. Ketika Perang Dunia Pertama benar-benar pecah dan Turki Utsmani resmi berada di pihak blok sentral, rencana Inggris mulai dijalankan. Syarif Hussein bergerak. Abdul Aziz terus memperkuat posisi dan menunggu momentum. Perang berlangsung hingga tahun 1918. Turki Utsmani melemah, dunia lama runtuh, peta kekuasaan berubah. Setelah perang berakhir, Syarif Hussein menagih janji Inggris. Ia menuntut kerajaan Arab besar yang dahulu dijanjikan. Namun Inggris tidak lagi memberikan jawaban yang sama. Mereka menyatakan ia tetap dapat menjadi raja, tetapi ada pengecualian besar. Palestina tidak termasuk dalam wilayah yang diberikan. Disinilah Syarif Hussein menyadari bahwa ia telah dipermainkan.
Inggris memiliki perjanjian lain yang ia tidak ketahui. Perjanjian rahasia seperti Sykes-Picot telah membagi wilayah Arab antara kekuatan Barat. Palestina juga telah masuk dalam agenda politik yang berbeda. Janji kepada Sharif Hussein tidak pernah benar-benar utuh. Bagi Inggris, Sharif Hussein berubah menjadi beban. Ia menuntut janji, sementara Inggris memiliki kepentingan yang lebih besar. Maka Inggris mulai melihat ke Najd, kepada Abdul Aziz bin Saud. Ia bukan pilihan utama sejak awal, tetapi ia lebih mudah diajak bekerja sama. Ambisinya jelas, ia membutuhkan dukungan. Inggris membutuhkan sekutu lokal yang bisa menjaga kepentingan mereka. Abdul Aziz menerima peluang itu. Bantuan politik dan dukungan mulai mengalir. Di dalam wilayahnya, ia memperkuat pasukan Ikhwan. Dengan semangat keagamaan yang keras, Ikhwan bergerak memperluas wilayah dan menundukkan lawan. Ketika wilayah demi wilayah jatuh, perubahan dipaksakan. Praktik keagamaan yang berbeda ditolak. Tradisi yang telah lama hidup di masyarakat dipandang sebagai penyimpangan. Makam dan bangunan bersejarah dihancurkan. Para ulama penentang menilai tindakan itu bukan pemurnian, tetapi penghapusan warisan dan penyempitan ruang perbedaan. Sharif Hussein semakin terdesak. Ia kehilangan dukungan, ia kehilangan kekuatan. Hijaz akhirnya jatuh ke tangan Abdul Aziz bin Saud. Dengan jatuhnya Hijaz, Makkah dan Madinah masuk ke dalam kekuasaan keluarga Saud. Kekuasaan Sharif Hussein berakhir. Abdul Aziz semakin kuat. Najd berada di bawah kendalinya. Hijaz jatuh ke tangannya. Wilayah-wilayah lain menyusul. Dari proses panjang inilah lahir negara baru yang kemudian dikenal sebagai Arab Saudi. Negara ini tidak lahir dalam satu malam. Ia lahir dari perjanjian, perang, ekspansi, runtuhnya kekuasaan lama, campur tangan asing, dan penyatuan wilayah dengan kekuatan militer serta legitimasi keagamaan. Di bawah keluarga Saud, negara ini kemudian berkembang semakin besar, terutama setelah ditemukannya minyak. Penemuan minyak mengubah segalanya. Wilayah yang dahulu dianggap gurun terpencil dan tidak strategis berubah menjadi pusat energi dunia. Arab Saudi menjadi negara penting dalam ekonomi global. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, memiliki kepentingan besar terhadap minyak Saudi. Sebaliknya, Arab Saudi membangun hubungan erat dengan Barat dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Hubungan itu kemudian menjadi bahan kritik. Para pengkritiknya melihat kedekatan Arab Saudi dengan Barat bukan sebagai peristiwa baru, tetapi kelanjutan dari sejarah lama. Sejak awal, kekuasaan keluarga Saud dibangun melalui hubungan dengan kekuatan luar. Dukungan Inggris pada masa awal menjadi bagian penting dalam proses naiknya Abdul Aziz. Karena itu, kebijakan Saudi modern yang dekat dengan Barat dipandang sebagai hasil dari akar sejarah yang panjang. Kritik juga muncul dalam bidang pemikiran. Wahabisme yang oleh pendukungnya dianggap sebagai pemurnian Islam, dinilai oleh para penentangnya sebagai pemahaman yang sempit, keras, dan mudah menyalahkan pihak berbeda. Karena ajaran ini terhubung dengan kekuasaan negara, penyebarannya menjadi luas. Ia masuk ke berbagai negeri, mempengaruhi cara berpikir, dan dalam banyak tempat memicu perdebatan tajam. Perkara yang dahulu berada dalam wilayah khilafiyah sering berubah menjadi garis pemisah. Perbedaan yang seharusnya dapat dikelola sebagai bagian dari tradisi panjang keilmuan Islam justru dipakai untuk menilai, menyalahkan, dan memecah umat. Para ulama penentangnya melihat bahaya besar di sana. Umat Islam yang seharusnya kuat karena persatuan, justru melemah karena perbedaan yang dipaksakan menjadi permusuhan. Namun dunia modern juga menghadirkan kenyataan baru. Hubungan antar negara tidak lagi sederhana. Keamanan, ekonomi, stabilitas, dan kepentingan strategis menjadi bagian dari perhitungan. Sebagian pihak melihat hubungan Saudi dengan Barat sebagai strategi bertahan. Sebagian lain melihatnya sebagai ketergantungan. Sebagian memandangnya sebagai kebutuhan politik. Sebagian memandangnya sebagai penyimpangan dari arah persatuan umat. Sejarah Arab Saudi berdiri di atas akar yang panjang. Akar itu bermula dari Najd yang kering, dari Diriyah, dari persekutuan Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab, dari benturan dengan Turki Utsmani, dari runtuhnya kekuasaan pertama dan kedua keluarga Saud, dari bangkitnya Abdul Aziz, dari Perang Dunia Pertama, dari janji Inggris kepada Sharif Hussein, dari pengkhianatan diplomasi Barat, dari jatuhnya Hijaz, dan dari terbentuknya negara baru di Jazirah Arab. Dunia yang terlihat hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan besar di masa lalu. Arab Saudi menjadi kekuatan penting dalam dunia Islam dan ekonomi global, tetapi sejarah kelahirannya tetap menyimpan perdebatan panjang. Di balik negara yang kini berdiri kuat, ada kisah tentang agama, kekuasaan, perpecahan, ambisi, campur tangan asing, dan pertarungan panjang untuk menguasai jantung Jazirah Arab.